يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, jemaah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh ini kita masih diberikan kesehatan serta berkesempatan hadir di masjid yang kita cintai dalam rangka melaksanakan beberapa kegiatan subuh yang tadinya juga kita awali dengan sholat subuh berjamaah dan akan kita lanjutkan dengan kajian subuh pada Ahad minggu pertama November 2022. Bermohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh aktivitas yang mampu kita laksanakan pada kesempatan yang mulia ini hendaknya menjadi pahala yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Gunung Jaya, seterusnya yang kami hormati para orang tua kami, imam, ulama yang hadir, seluruh pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang berbahagia. Sebagaimana biasa, setiap Ahad kita akan melaksanakan kajian subuh yang insyaallah pada kajian subuh minggu pertama ini Ahad akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ikhwanul Suryono SSI. Beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Diucapkan ribuan terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita buka kajian kita ini dengan membacakan Ummul Al-Quran Al-Fatihah. Baik, kepada Ustaz Ikhwanul Suryono SSI, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum bi burujin musayyadah. Sadaqallahul azim. Bapak dan Ibu hadirin tamu-tamu Allah yang berbahagia, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah semua kita jemaah subuh yang hadir hari ini, kita beristirahat sejenak dari aktivitas kesibukan dunia. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami dari keluarga yang membesarkan, yang menjaga
dan punya tanggung jawab penuh. Pergi pagi pulang sore, pergi pulang sore, ada yang pulangnya malam. Itu merupakan tanggung jawab. Lalu kita beristirahat sejenak, mulai dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Terbangun dari tempat tidur, Allah kembalikan ruh kita ke dalam jasad kita kembali. Maka ketika kita akan tidur pun kita awali dengan nama Allah. Bismika Allahumma ahya wa bismika wa dengan namamu ya Allah aku hidup, dengan namamu ya Allah aku mati. Alhamdulillah, pagi ini Allah masih memberi kita kesempatan hidup. Hidup ini untuk beramal, dan amal bekal kematian kita menghadap Allah. Berapa banyak manusia yang saat ini tertipu oleh kehidupan dunia yang sesaat. Mereka terlelap dalam tidurnya. Mereka terlena dalam tidur, tempat tidur yang hangat pagi, sehingga tak membuat mata mereka terbuka, sehingga membuat badaniah mereka pun tak bergerak untuk menuju masjid. Tapi orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang mencintai Nabi, dia berusaha sekuat tenaga. Kita tinggalkan tempat tidur itu yang hangat, dan itu paling enak tidurnya. Tidur itulah yang paling enak itu pagi hari ini. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, benarlah apa yang disampaikan oleh ulama karismatik dari Sumatera Barat, almarhum Haji Abdul Karim, atau yang kita kenal Buya Hamka. Apa kata beliau? Kalau nak melihat orang-orang yang beriman, tengoklah masjid di subuh hari, tengoklah musolah di subuh hari. Itulah yang beriman kepada Allah. Alhamdulillah Allah pilih kita, Allah jaga kita, sehingga Allah gerakkan hati dan jasad kita ini ke masjid. Alhamdulillah. Tapi kalau nak tengok orang-orang Islam, kalau nak melihat orang-orang Islam itu ramai, tengoklah juga pada dua sisi sholat, Idul Fitri, Idul Adha. Ini orang Islam ini ramai nih Pak, Idul Adha ini, Idul Fitri inilah ini. Ini masjid ini full sampai keluar. Full. Kenapa? Orang Islam. Tengok lapangan, lapangannya full. Kenapa? Orang Islam. Orang Islam. Sehingga ada orang Islam begitu sampailah salat Idul Fitri, Idul Adha, sampai di lapangan bentang sajadah, salat dia pula, salat 2 rakaat. Allahu Akbar. Selesai salat pun ditanya, salat apa Pak? Tahiyatul lapangan. Wah, saya ingat. Tahiyatul lapangan. Iku namanya kok orang ini tak pernah mengaji. Padahal sampai di lapangan itu semua orang duduk manis, mengagungkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini surang salat tahiyatul lapangan. Sampai di masjid, ya tahiyatul masjid. Sampai di musalah, ya tahiyatul masjid, bukan tahiyatul musalah. Maka ayah ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ketahuilah, hidup ini kalau nak berkah, umur nak berkah itu rezeki, jangan pernah tinggalkan subuh berjamaah. Titik, tak ada pakai koma lagi.
Karena apa? Karena kalau subuh di hari subuh hari yang mulia itu, orang-orang munafik nggak ada yang bangun. Orang-orang munafik tak ada bangun, Pak. Kenapa Ustaz? Enak lelok daripada salat. Orang munafik tuh. Makanya begitu subuh, Masya Allah, kita hari ini pagi ini dapat oksigen yang bersih, O2, iya kan? O2, oksigen bersih udara itu, Pak. Kenapa bersih? Orang munafik tidak muncul. Orang munafik tidak muncul. Nanti orang munafik itu bangun jam 9 pagi, sudah kotor udaranya, sudah kotor. Sementara Allah kasih kita udara yang bersih pagi ini, alhamdulillah. Maka jangan pernah tinggalkan subuh. Tapi bagi ayah dan ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang subuh ini datang, saya yakin karena sudah terbiasa subuh berjamaah, insya Allah. Karena ini sudah orang yang sudah terbiasa hidup berjamaah. Kalau orang sudah terbiasa dalam hidupnya berjamaah 5 waktu dalam sehari semalam, berjamaah dia terbiasa, insya Allah tidur malam jam berapapun tidak akan pengaruh untuk tidak bisa berjamaah. Ayah ibu tadi malam saya yakin ada yang tidurnya jam 11 malam, pasti. Ada yang tidur jam 12 malam, pasti itu. Tapi betapapun awak tidur jam 11 malam, jam 12 malam, ada yang jam 1 baru tidur. Tapi kalau hati itu sudah nyangkut di masjid, percayalah, pasti akan bangun, walau tanpa menghidupkan jam beker. Betul enggak? Alhamdulillah. Kenapa Ustaz? Karena sudah terbiasa. Orang yang hidupnya terbiasa berjamaah, sekali dia tinggal dalam salat hidup berjamaah, dia akan merasakan kehilangan keberkahan dalam hidupnya. Astagfirullah, ya Allah, tak dapat awak salat subuh, ya Allah. Menangis dia. Kenapa dia menangis? Sedih dia. Kenapa dia sedih? Hilang keberkahan, tak dapat diperolehnya di pagi hari itu berkah. Padahal hidup ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang kita harapkan hidup dari Allah Azza wa Jalla untuk kita, tak lain dan tak bukan adalah berkahnya. Berkah di umur diisi dengan kebaikan, berkah di dalam harta dibelanjakan di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekasih kita, kekasih Allah, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak memikirkan diri dan keluarganya, enggak. Nabi tak memikirkan diri dan keluarga, Pak, enggak. 1400 tahun yang lalu beliau sudah meninggalkan kita. Tetapi apa yang diucapkan lisannya saat beliau sedang sakaratul maut itu, yang diucapkan kita ini, Pak, ummati, 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 umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Sayang Nabi dengan kita, padahal kita belum lahir ke dunia ini, Pak, belum lagi kita lahir ke dunia. Tapi Nabi sudah memikirkan kita, Nabi sudah rindu dengan kita. Ummati, 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 umatku ya Allah. Begitu kita lahir ke dunia, sekarang introspeksi diri, berapa kali lidah kita ini berselawat untuk Nabi? Berapa kali dalam sehari semalam kita berselawat untuk kekasih Allah, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berapa kali lidah ini berselawat? Kalau di dalam salat 5 waktu, yakin semua pasti berselawat. Kalau di dalam suara azan dan dalam iqamah, pasti disebut nama Allah.
kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Azan. Dalam iqamah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dalam salat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 5 waktu, belum lagi salat-salat sunnah. Tapi di saat di luar salat, lidah ini kira-kira menyebut nama Rasul enggak? Itu aja masalahnya lagi kita. Kalau ini menyebut, kita sebutkan nama Nabi, insya Allah berarti memang benar-benar kita cinta dengannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagi yang tak pakai Sayyidina, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dua-duanya betul. Yang salah yang tak pernah selawat titik. Ya Pak ya, selawatnya. Naik mobil, naik motor, tak ada kawan cerita, bacalah salawat sepanjang jalan itu Pak. Insya Allah terbuka pintu rezeki itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kekasih Allah yang kita ingat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, malaikat-malaikat Allah, mereka itu berselawat kepada Nabi. Ya Allah ya Rahman, Allah Ta'ala, malaikat-malaikatnya. Sementara malaikat itu makhluk Allah yang taatnya dengan Allah, berselawat untuk Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu agar kamu memperoleh keselamatan. Selamat dunia, selamat akhirat. Itu yang diinginkan. Ayah dan ibu yang dirahmati Allah, alim ulama, jadi pandai yang saya muliakan, semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi hidup ini jangan pernah tinggalkan masjid. Jangan. Masjid ini, masjid khairiyah ini dulu tak seperti ini. Tak seperti ini. Bercita-citalah Bapak Ibu Ayahanda yang dimuliakan Allah agar masjid ini menjadi bagus dan indah. Alhamdulillah terwujud sudah. Cantik. Ukiran kaligrafinya bagus, tiang-tiangnya mantap. Cita-citanya apa? Supaya jamaah salat nyaman. Iya kan? Salatnya nyaman. Pakai AC supaya khusyuk, supaya adem. Cita-cita. Begitu ini masjid sudah jadi, sudah indah, yang salat itu aja, itu aja, itu terus orangnya. Penambahan tak ada, pengurangan pasti loh Pak. Ya Pak Ayah, pengurangan itu pasti. Meninggal jamaah cie, hilang cie. Meninggal 5, hilanglah 5. Nah ada berkurang sab-sabnya. Kemana yang lain? Yang lain nunggu. Nunggu apa? Nunggu dapat hidayah. Hidayah itu bukan ditunggu, hidayah itu dicari. Kalau hidayah menunggu-menunggu tak akan dapat hidayah, tak akan dapat. Dicari itu hidayahnya tuh. Di masjid ini kita duduk, di masjid inilah suatu saat nanti jasad kita akan ditransfer orang. Kemana? Ke liang lahat. Maka kalau Bapak Ibu Ayahandaku yang dimuliakan Allah Ta'ala, guru-guru yang kami cintai, kalaulah hari ini, subuh ini kita masih di belakang imam, berkatalah Alhamdulillahirabbil alamin. Apa artinya Ustaz?
Allah masih beri kesempatan kita untuk bertaubat. Allah masih memberi kita kesempatan untuk memperbaiki amal. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk terus beribadah, terus penuh dengan kekhusyukan. Allah masih beri kesempatan untuk itu. Yang subuh hari ini kita di belakang imam, suatu saat kita akan pindah di depan imam. Sudah siap, Bu? Sudah siap belum? Sudah siap, Pak? Takut semuanya, Pak. Ustadz, alun leh. Kok belum siap, Ustadz? Istri awak masih cantik. Anak masih kete. Itu dia pula. Umur masih muda. Itu pula awak. Memangnya bisa ditunda kalau dia datang. Istri yang sedang hamil saja bisa jadi janda. Iya enggak, Bu? Iya kan? Apa yang yo? Pokoknya itulah Ustaz, ya enggak? Anak yang baru lahir saja bisa dia jadi yatim. Jangankan baru lahir, belum lahir pun bisa jadi yatim. Dialah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 bulan dalam perut ibu yatim. 6 tahun piatu. Lengkap 6 tahun itu menyandang gelar anak yatim piatu. Makanya ayah ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah menolong kita sampailah kita ini menghembuskan nafas yang terakhir, tetap istiqamah dalam hidup berjamaah. Terus berjamaah di rumah Allah Masjid Raya ini, terus kita isi. Kenapa? Karena itulah yang akan menjadi amal-amal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita di belakang imam, esok kita akan di depan imam. Tetapi ada juga manusia yang hidupnya bersama kita, satu lingkungan bersama kita, satu RW dalam rumah kita ini, satu RW, sekalipun dia tak pernah ke masjid. Sekali tak pernah ke masjid. Katakanlah umpamanya dalam pendapat saya masjid ini umpamanya sudah 30 tahun yang lalu sudah tegak umpamanya, Pak, ya. 30 tahun yang lalu pun sekalipun dia tak pernah ke masjid. Sekalipun tak pernah ke masjid. Orang pun heran, kenapa lah Bapak ini nggak mau ke masjid? Pak RT pun heran, RW pun heran. Begitu sekali ke masjid, ya Allah ya Rabbi, Masya Allah, Pak. Langsung di depan imam. Langsung di depan imam. Belum pernah ke masjid, sekali ke masjid langsung di depan imam. Sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Untunglah penyelenggara fardu kifayah di sini orangnya baik-baik, imamnya baik-baik. Untung imamnya ndak nanya. Ikut siapa? Iku apa itu, Pak? Nan mana rumahnya? Nan dokek jalan itu di gang itu, Pak. Iku setahu ambo ndak pernah nyoko masjid. Jadi Pak aku Ustaz, udahlah angkat, jangan sholatkan lagi. Terus Pak, lemparkan ke sungai sana. Untung tak seperti itu. Karena dia paham ini fardu kifayah, kewajiban kita. Oh, laksanakan. Elok, Pak. Sayang awak. Maka hidup ini pun kita saling ingat dan mengingatkan. Yang ke masjid itu siapa? Surah At-Taubah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wa bil yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan rumah Allah, yang memakmurkan masjid, yang mendatangi masjid, yang duduk di dalam masjid, yang berzikir dalam masjid, yang mendengarkan majelis-majelis ilmu di dalam masjid, mereka itu tidak lain dan tak bukan adalah mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Maka Nabi sangat memberikan menyenangkan hati kita. Kalau oleh kalian terlihat seorang hamba Allah subuhnya ada di masjid, ketahuilah sesungguhnya dia adalah hamba-hamba Allah yang beriman. Insyaallah. Jadi
Tidak perlu kita mengaku di depan orang ambo korang beriman, tidak perlu dong. Ambo korang baik, tidak perlu. Allah sendiri, Nabi sendiri yang menyebut. Kalau terlihat oleh kamu subuh dia ada di masjid, menjaga salat 5 waktu dia ada di masjid, ketahuilah sesungguhnya dia adalah orang-orang yang beriman kepada aku. Maka alhamdulillah ayah ibu yang dicintai Allah Ta'ala, guru-guru kami yang kami cintai, malam ini, subuh ini kita masih berada di antara saf-saf orang-orang yang soleh. Maka senanglah kalaulah hari ini nama-nama kita itu ada di antara saf-safnya orang berjamaah. Senang hatilah kita, karena kita itu mati akan sesuai dengan tingkat amal kita. Kalau ayah ibu semua kita yang hadir terbiasa hidup di masjid, terbiasa dalam berjamaah, terbiasa dalam kebaikan-kebaikan, insya Allah disitulah sakaratul maut akan menjemput kita. Amin. Sedang salat berjamaah, Allahu Akbar, pas sujud yang terakhir datang malaikat maut. Sampailah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kawan kita pun heran, kok nggak bangkit-bangkit lah kawannya. Begitu disentuh sudah tak lagi ada leruhnya. Orang pun berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang hadir menjadi saksi, ini hamba orang yang baik ya Allah, ini orang yang soleh ya Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Allah akan beri dia maghfirahnya, Allah akan beri dia rahmat. Orang yang soleh 10-15 tahun yang lalu dia meninggal di masjid ini, masih akan dikenang orang. Kenapa? Orang baik, akan mengalir terus itu pahala. Tapi kalau yang kita lakukan dalam hidup ini, hidup tak pernah berbuat kebaikan, selalu berbuat keburukan, minum, judi, main perempuan dan lain sebagainya, siapa tahu kalau dia tidak bertaubat bisa jadi dia mati di tempat-tempat yang berbau dengan maksiat. Saat itulah kematian yang ia dapatkan pasti su'ul khatimah, bukan husnul khatimah. Kalau di masjid husnul khatimah, kalau di rumah Pak Ustadz, kalau dia orangnya baik, dia orangnya saleh, husnul khatimah. Kalau di diskotik, di bar, su'ul khatimah. Kenapa? Sedang berbuat maksiat. Itu yang kita khawatirkan dan itu yang kita ngerikan. Makanya orang-orang yang baik selalu diingatkan Nabi, diajarkan Nabi, Allahumma hawina alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan kami dalam menghadapi sakaratul maut. Ya Allah, mudahkan, ya Allah, mudahkan, mudahkan. Itulah doa kita. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha bin husnil khatimah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Saya punya sahabat ustadz orangnya baik di Rumbai. Hidup dalam keseharian beliau itu penuh dengan dakwah di daerah pinggir Rumbai Palas, dakwah terus dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, terus hidupnya penuh dengan amal yang sunnah. Baru wafat, enak wafat dia. Yang enak itu kalau kita mau mati, ayah ibu yang dicintai Allah, jangan sampai meninggalkan kesusahan. Kesusahan buat anak, apalagi buat cucu. Maksudnya Ustadz, jangan sampai kita mau mati itu menyusahkan orang yang ada di sekitar kita, masuk ke rumah sakit, dirawat di rumah sakit berhari-hari, anak terbengkalai pekerjaan, cucu terganggu juga apa dan lain sebagainya. Jangan sampai. Ada dulu Bapak Ibu jamaah, bapak ini sebelum azan berkumandang sudah duduk di masjid. Di tangannya tak lepas yang namanya biji tasbih, tak lepas. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahal-azim, astaghfirullahal-azim. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus dia zikir.
memuji Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Suatu hari saya bertanya, ayah, iya, apa yang bapak minta ke Allah ini? Nah, yang aku minta ke Allah cuma satu. Apa itu, ayah? Ya Allah, saat engkau mengambil aku, jangan sampai aku menyusahkan anak dan cucuku. Masya Allah Pak, doanya dikabulkan oleh Allah. Dari maghrib menjelang isya duduk seperti kita biasa begini, mendengarkan tausiah. Disimaknya baik-baik. Kalaupun dia orang tua, dia tidak fokus karena selalu lidahnya itu zikir terus. Jadi waktu dia ngaji pun zikir terus sambil mendengarkan ustaz ceramah, zikir terus dia. Habis salat isya pulang ke rumah masing-masing. Subuh pun sampai, buka pintu masjid, azan saya. Allahu akbar, Allahu akbar. Belum ada yang datang. Hayya 'alas shalah, belum ada yang datang. Salatu khairum minan naum. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sampai la ilaha illallah belum tengok ada orang jamaah datang. Begitu saya salat sunat batu, orang datang. Begitu saya tegak mau iqamah, saya tengok bapak itu tidak muncul. Iqamah pun berkumandang, salat pun dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu doa bersama. Selesai doa bersama pun datanglah anak membawa selembar kertas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tolong Pak Ustaz bacakan. Kenapa? Ayah sudah tak ada. Innalillahi. Tadi maghrib masih mengaji. Iya Pak Ustaz. Salat isya masih berjamaah. Betul Ustaz. Jam berapa beliau meninggal? Kami pun tak tahu Pak Ustaz. Di mana beliau meninggal? Di tempat tidur Pak Ustaz. Masya Allah Pak. Benar apa yang dia minta Allah kabulkan. Tidak menyusahkan. Enak. Maka inilah harapan kita Bapak Ibu yang dicintai Allah. Maka hidup ini jangan pernah meninggalkan masjid. Karena orang yang rumahnya dekat dengan masjid sekalipun, tidak jaminan kalau dia bisa salat 5 waktu di masjid. Betul enggak? Betul enggak? Rumahnya dekat dengan masjid, jaraknya 5 meter, 10 meter. Belum tentu ayah ibu 5 waktu bisa ke masjid. Belum pasti loh. Ada orang yang rumahnya jauh dari masjid, 500 meter dari jaraknya dari masjid, 700 meter dari rumahnya dari masjid. Ya Allah ya Rabbi, tapi ringan kakinya melangkah ke masjid. Ringan kakinya melangkah ke masjid. Apa sebabnya itu? Karena hati mereka sudah ada di masjid. Hati mereka sudah untuk Allah Ta'ala. Begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia pun meninggalkan pekerjaannya sesaat, dimatikan itu TV, mandi, siap-siap pergi ke masjid. Orang yang rumahnya dekat dengan masjid asik handphone. Update status sudah azan, tapi tidak ke masjid. Like and share. Salat pula dia di rumah. Orang yang mendengar suara azan di masjid, dia laki-laki, dia salat di rumah. Apa kata Nabi? Man sami'an nida wa lam yuzib fala salata lahu illa min uzr. Siapa orang yang mendengarkan seruan azan di masjid lalu dia tidak pergi ke masjid, sesungguhnya tidak ada salat baginya. Rugi Pak. Kecuali bila ada uzur. Uzur itu apa? Yang menghalangi kita, yang tak bisa membuat kita ke masjid. Contoh yang namanya uzur itu hujan lebat. Selebat-lebatnya hujan itu keluar, takut ada binatang buas, ular dan lain sebagainya, maka salatlah kita di rumah. Disitulah Allah memberikan kesempatan bagi seorang suami untuk mengimami keluarganya. Enak Pak. Bu bangunkan anak-anak, bu bangunkan anak. Kenapa? Ayah nggak bisa ke masjid, kita salat berjamaah. Subhanallah. Tuh.
Yang kedua, kalau kita sudah sakit yang tak bisa membuat kita ke masjid, terbaring kita di tempat tidur, berjalan pun tak bisa karena sakit, mendengar suara azan, percayalah pasti dia akan meleleh air matanya. Kenapa? Dia dulu terbiasa ke berjamaah, sekarang tak bisa berjamaah, menangis dia Pak. Kenapa? Membuat kakinya tak mampu lagi ke masjid, menangis dia. Kalau begini, boleh dia salat di rumah Pak Ustadz? Boleh dia salat di rumah. 3, kalau makanan sudah terhidang. Kalau dalam adab ini, kita yang menunggu makanan atau makanan itu yang menunggu kita? Ayah, ibu, kita yang menunggu makanan atau makanan itu yang menunggu kita? Kita yang menunggu makanan. Maka ceramah ini tak boleh panjang karena ada sarapan. Iya, ada sarapan Pak. Nah, itu kan tak boleh panjang. 1, 4. Tamu datang ke rumah. Tamu datang ke rumah. Pas dia sampai pula di rumah itu pas sedang azan. Ya 'ala shalah. Sampai di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tamu itu datang jauh-jauh. Dari Medan, entah dari Jakarta, entah dari Bangkinang. Kita buka pintu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat adabnya. Dalam Islam, tuan rumah wajib menghormati tamu. Ayah Pak, mari Pak, silakan masuk, silakan masuk. Masya Allah, bersalam, berpelukan. Baru gimana Pak, capek? Alhamdulillah capek. Lalu tamu itu dilayani dengan sepenuh hati oleh sahibul bait. Kira-kira kita sebagai tamu senang atau enggak? Senang. Kewajiban. Tapi kalau tamunya yang datang itu tetangga, cakaplah elok-elok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo salam. Apa? Ada perlu Pak? Kau dengar atau enggak? Dengar Pak. Pulanglah dulu. Suruh dia pulang. Kalaupun ada keperluan, pulang dulu. Kenapa? Azan sudah memanggil. Ini tamu enggak tahu diri. Datang pas azan, tak elok. Suruh pulang baik-baik. Itu. Apalagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika masjid ini sudah tegak, ini merupakan simbol kekuatan umat. Di Madinah lah Nabi menyusun kekuatan umat. Di masjid itulah Nabi menyusun kekuatan ekonomi umat. Ekonomi kita hari ini Pak sudah nggak karu-karuan Pak, ayah ibu, nggak karu-karuan. Karena kita masyarakat ini sudah salah belanjanya, sudah salah. Kita tak mau menolong saudara kita yang seiman, seakidah, tak mau menolong. Kita lebih senang belanja itu di Indomaret, Alfamart. Padahal punya siapa itu Indomaret? Alfamart itu punya siapa? Harganya lebih murah Pak Ustadz. Siapa bilang? Kalau sudahlah belanja di situ, Bapak Ibu tak akan pernah Ibu menawar. Betul enggak? Udah dibelanja, udah pilih-pilih. Cenit. Hitung 150.000. Enggak ada yang komplain. Coba belanja di kedai etek. Kedai etek. Hitung-hitung sadunya. Iko barakote kok 7.000. Kok mahal banget teh? Udahlah 6.000 katanya. Iko berapa teh? Kangkung 2.000. Ditawar lagi 1.500. Zalim. Padahal untung dia 1.000, untung dia 500 Pak. Bukan untuk kaya, tapi buat anak sekolahnya ya. Buat anak yang sedang kuliah, itu pula awak tawar menawar. Zalim awak.
Tapi yang datang-datang ini saya yakin, oh ini orangnya tak mau belanja di Indomaret Pak. Saya yakin Pak, ini orang yang tak mau belanja di Indomaret. Kapan Pak Ustadz? Waktu sekarang. Entah kalau pulang nanti saya tak tahu. Pokoknya saya, untuk saya sendiri Pak, paling anti mengajarkan anak belanja di sana, paling anti. Saya belanja di kedai-kedai muslim saja, saudaraku yang muslim. Toko-toko muslim, siapapun yang punya toko tak pernah saya tawar. Hitung semua. Berapa semuanya? 160 Ustaz. Oke, bayar. Bismillah. Untung semoga jadi ibadah buat dia. Awak tak nawar-nawar. Kalau ibu-ibu belanja kebutuhan sehari-hari di kedai-kedai itu, tolong jangan tawar-menawar. Ikan basah, ikan kering tolong jangan ditawar. Iko bara, ikon basah, iko ikan serai ko, kok kalau seperampek 15.000, ende 13.000 aja lah ya. Ditawar juga Bu. Padahal itu yang punya kedai jam 4:30 berangkat tuh Pak. 4:30 dia berangkat. Pulang bawa belanjaan sampai di tempat ditawar-tawar. Ende, la ilaha illallah, la ilaha illallah, astagfirullah. Iko yang menawarku maaf ya. Yang menawarku maaf, betul. Iko namanya Ucok itu Pak. Mohon maaf kalau Ucok. Ini Ucok ini orang kita Batak. Panggilan orang Batak kata Ucok. Kalau dalam bahasa saya ini Ucok itu singkatan. Apa singkatannya Pak Ustaz? Belanja masih menawar-nawar namanya Ucok. Dihimbau untuk sholat subuh berjamaah tidak mau datang itu namanya Ucok. Apa itu Ucok? Umur cuki utak kurang. Tuh. Nah, itu nih. Kita sampai jam berapa Ustaz? Kasih waktu. Sampai Isra. Nanti bunyi ya? Oh, kalau bunyi berarti sudah sampai ya Bu ya. Karena saya harus mengingat-ingat diri. Salat Isra. Siapa ya orang yang salat Isra 2 rakaat maka nilai pahalanya sama dengan ibadah umroh. Alhamdulillah. Jadi kalau mau umroh setiap minggu tak jauh-jauh lah. Datang aja duduk di masjid ini, dengar tausiah subuh, walaupun sambil ngantuk-ngantuk, tidak ada masalah. Sambil ustadznya ceramah dia mah, tidak apa-apa, masih dapat pahala itu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka masjid jadikan sumber kekuatan. Kalau belanja sekarang itu beralih ke muslim. Tolong saudaramu yang muslim. Sebab kalau kita belanja di sana, ekonomi dia meningkat. Anak belajar nyaman. Dia bisa bersedekah. Dia bisa untuk masjid. Apalagi kekuatan ekonomi umat harus bangkit. Itu kalau dikaji-kaji itu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Makanya Bapak Ibu terus kita berharap. Kemudian Bapak Ibu yang dicintai Allah Ta'ala, jangan kita terlena dengan tidur kita hari ini. Kalau nak sebenar-benarnya tidur bukan di dunia ini. Sebenar-benarnya kita tidur itu setelah datang kematian menjemput kita. Setelah datang kematian baru kita jemput dia. Datang kematian itu menjemput kita. Kita akan menuju tempat tidur yang sebenarnya tidur. Mana itu? Kubur. Karena orang-orang yang beriman itu di awal surah Al-Baqarah ayat yang ketiga Allah Ta'ala pesan, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman wajib percaya dengan yang gaib. Yang gaib itu yang mana Ustaz? Yang gaib itu tak nampak oleh mata, tapi wajib diimani oleh hati. Sederhananya begini ayah ibu, AC nampak ndak AC? Nampak. Kalau dia hidupkan dingin kan? Dinginnya terasa ndak? Terasa. Saya tanya, nampak nggak dinginnya? Nggak nampak, maka dingin adalah gaib. Ini kipasnya hidup. Kipasnya nampak Ustaz. Anginnya nggak nampak, terasa, maka angin adalah gaib. Kubur nampak. Mana? Sebelah sana tuh.
Ada anggota dewan sana tuh, anggota DPD ada di sana tuh, yang mantan-mantan anggota dewan banyak di sana tuh. Kau Ustaz tahu sudah berapa banyak saya antar ke sana mereka. Nampak kubur? Nampak. Dalamnya, itulah yang tak nampak dalamnya. Kenapa di dalamnya? Ada yang diazab, ada yang dapat nikmat. Dalamnya kita tak nampak. Apakah dia diazab? Wallahu a'lam. Apa dia dapat nikmat? Wallahu a'lam. Kenapa? Karena tak nampak. Maka kalau nak sebenar-benarnya tidur, tidurlah setelah datang kematian. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, kebaikannya banyak, ketaatannya banyak, selalu dia kerjakan begitu datang kematian. Quran tak pernah ditinggalkannya. Habis maghrib baca 1 lembar, habis maghrib 1 lembar. Ini yang pesan-pesan yang saya ingat dari Al-Ustadz Azwir Muindomu, memberikan nasihat perkawinan. Apa kata beliau? Awali malam harimu baca Quran, awali di pagi harimu juga baca Quran. Itu yang paling barokah di rumah tangga. Kalau sudahlah ibu bapak nanti jasad ini terbungkus dengan kain kafan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, masuk kita ke liang lahat, datang malaikat mungkar wan nankir. Saat itu akan ditanya, marabbuka wa manabiyuka madinuka. Kalau pertanyaan-pertanyaan kubur itu kita jawab dengan baik dan baik, kata malaikat apa? Naum, tidurlah, tidur sebagaimana tidurnya pengantin. Sampai kapan kita tidur? Nanti sampai kiamat datang. Ya Allah ya Rabbi. Dan itulah yang sebenar-benarnya tidur. Jadi kalau nak mau tidur, tidur itu sebenarnya tidur kapan? Setelah datang kematian baru kita tidur. Kita hari ini karena Allah tak perdengarkan untuk kita bagaimana orang-orang yang sudah ada di kubur itu. Allah tak perdengarkan untuk kita, ayah ibu. Mereka yang diazab kubur menjerit siang dan malam umuran dunia 24 jam. Kita enggak mendengar mereka menjerit. Andailah teriakan dan jeritan-jeritan kubur hari ini bisa didengarkan oleh penduduk di Jalan Kubang Raya ini, saya yakin besok subuh masjid ini akan menjadi lautan manusia. Kenapa? Orang sudah mendengarkan itu. Tapi karena tak mendengar jeritan-jeritan kubur, sehingga sedikit orang yang beriman kepadanya, maka masjid musola lengang. Yang bisa mendengarkan jeritan kubur itu kan bukan kita. Jangankan kita, yang namanya jin saja nggak bisa, setan pun tak bisa, iblis pun tak bisa mendengarkan itu. Yang bisa mendengarkan jeritan-jeritan kubur tak lain dan tak bukan adalah makhluk Allah yang melata. Apa itu? Binatang. Tapi sayang kita nggak ngerti bahasa binatang. Kalau kita ngerti dengan bahasa binatang, Bu, pasti kita bisa cerita dengan dia. Kalau adalah di kuburan itu banyak ayam atau kucing di sana, mereka tuh mendengar. Tapi dengar datang kepada kita, nggak bisa dia cerita dengan kita. Apa pasalnya? Kita nggak ngerti bahasa binatang. Masya Allah. Bayangkan ayah ibu, kalau kita masuk kubur, begitu masuk jasad miring ke kanan, wajah ini akan dibuka, ditutup dengan papan, mulailah gelap datang, ditimbun dengan tanah, datanglah kegelapan yang sangat gelap. Lalu orang di atas yang mengantarkan itu pun membacakan tahtim, tahlil dan doa untuk kita. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Allahumma la tahrimna 'ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Pulang 7 langkah. 7 langkah itu tidak jauh. 7 langkah itu tidak jauh. Kalau dari tempat saya duduk ke tiang ini sudah lebih dari 7 langkah. Datang malaikat mungkar wa nangkir. Menanya perkara kubur, tak bisa jawab perkara kubur, azab. Bisa menjawab perkara kubur, nikmat, tidur sampai datang kiamat. Ya Allah, andai kiamat itu 1000 tahun yang akan datang, maka 1000 tahun itulah kita tidur. Tapi bagaimana bagi nasib manusia-manusia yang tak beriman kepada Allah, tak pernah dia sujud, meletakkan keningnya di tempat sujud. Di hari itulah dia akan mendapatkan azab oleh Allah Ta'ala siang dan malam, terus menjerit dan siang sampai datang kiamat tak berhenti. Lalu pertanyaannya, kapan dia istirahat? Tak ada. Kalau kubur saja kita tak selamat ayah ibu, sudah dipastikan oleh Rasulullah, maka alam berikutnya juga takkan pernah selamat. Untuk perbaikan diri kita bersama, untuk diri saya, untuk kita semua. Walaupun kita ayah ibu ini rajin ke masjid, satu yang perlu, apa itu Pak Ustaz? Jangan merasa amal itu diterima oleh Allah. Itu yang mengerikan lagi Pak. Kita rajin ke masjid, tapi kita tak pernah ngajak orang ke masjid. Apa salahnya Pak, besok kita sambil jalan ada tetangga belum pernah ke masjid, kita ajak dia. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Sehat? Sehat alhamdulillah. Umur sudah berkurang ayah, ayo kita ke masjid yuk. Apa katanya? Iyo duluanlah. Nggak dia ke masjid, nggak apa-apa. Yang penting dakwah itu udah sampai dulu. Besok kita lewat lagi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ayo Pak ke masjid. Ndek, awak aku masih kotor, belum sempat mandi. Nggak apa-apa, lanjut. Besok kita lewat lagi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ayo kita ke masjid Pak. Waduh, capek baru pulang kerja. Nggak apa-apa, terus. Yang penting apa? Kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu ini adalah umat yang terbaik, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada yang mungkar. Itu tugas kita Pak. Ajak dia. Orang kalau diajak kan pasti jawabannya duluanlah. Memang betul dia duluan dulu. Duluan pula dia mengarah ke kubur daripada awal. Jangan pernah berhenti, jangan pernah bosan mengajak mereka terus Pak Ayah. Kenapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman itu wajib percaya dengan hal yang gaib. Maka yang gaib ini Bapak Ibu yang dicintai Allah Ta'ala, kita tetap meyakininya. Perkara kubur, azab kubur itu pasti ada. Ini biasanya tambah 10 menit. Iya ya, tambah sedikit ya. Berapa? Pas Ustaz ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayah ibu, guru-guru saya yang saya muliakan, para ustaz-ustaz kami yang hadir, semoga berkah ilmu, berkah dalam umur, berkah dalam kebaikan kita semua insya Allah. Jangan pernah kita berhenti dari rumah Allah Ta'ala ini, terus kita berjamaah siang dan malam. Mudah-mudahan setiap kebaikan yang ibu bapak lakukan untuk rumah Allah, sedekah, infak, diterima oleh Allah Ta'ala. Dan jauhkan dari dalam diri kita itu orang yang paling baik, merasa paling baik, yang merasa paling suci, jauhkanlah. Kenapa? Karena kemuliaan seseorang bukan dilihat dia pernah ceramah di atas ini. Orang yang hebat, orang yang mulia itu bukan dia pakai sorban, bukan dia pakai jubah, bukan dia pakai kopiah haji. Tidak. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling takwa. Siapa itu orang yang paling takwa? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khulafaur rasyidin yang keempat, orang yang takwa itu menempatkan takwanya hanya ada di dalam hati. Apa maknanya? Orang yang beriman selalu berhati-hati. Maknanya hati-hati salatmu kalau Allah tolak.
Hati-hati kalau sedekah ditolak Allah. Hati-hati ayah ibu haji umrah juga ditolak oleh Allah. Itulah penuh kemakna hati-hatian kita. Semoga kita ini amal kita diterima oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Summa khusan ala hajihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin, ampuni dosa kami ya Allah, dosa ayah ibundah kami ya Rahman, dosa orang yang kami sayangi dan kami cintai ya Allah. Ya Allah, sayangi orang-orang yang menyayangi kami, cintai orang-orang yang mencintai kami ya Allah. Ya Rabbi, sampaikan salam kami untuk kekasihmu ya Allah, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Ya Allah, berkahilah umur kami ya Allah, berkahilah harta kami ya Allah, dan matikan kelak kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma hawina alaina fi sakaratil maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.